Selamat malam, shalom untuk kita semua. Kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan bersama dengan judul Bagaimana Doa Menolong Orang Lain. Mari berdoa. Bapa kami di surga, bersamalah dengan kami di saat kami merenungkan lagi firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan malam ini diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Orang yang banyak dan berdesak-desakan sering menginjakkan kaki. Bagaimanakah wanita yang ingin bertemu dengan Yesus akan berhasil menjumpai Yesus? Apabila orang banyak bergerak, kadang-kadang terbuka jalan. Halangilah orang lain, lalu desaklah maju ke depan. Cukup kuatkah wanita itu berbuat demikian? Boleh saja ia 1000 kali berkata, "Permisi," atau barangkali ia akan merangkak seperti seorang anak kecil. Setelah cukup dekat, wanita tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya menjamah Yesus. Yesus merasa bahwa itu adalah sentuhan yang didorong karena doa. Suatu saat ia akan menjadi pengantara untuk menyampaikan doa jutaan anak-anaknya. Apakah ia tidak pantas untuk memperkenankan iman yang dinyatakan pada saat itu di tempat itu? Sejak saat itu ia sembuh dan menerima keselamatan. Dalam Perjanjian Baru, peristiwa disembuhkan berarti pula diselamatkan. Namun, tidak selamanya demikian. Ingatkah ke-10 orang kusta itu? Yesus menyembuhkan mereka semua, akan tetapi hanya seorang yang menyatakan imannya. Apakah maksud Yakobus mengajak agar saling mengakui kesalahan? Tentu saja bukanlah untuk membeberkan kesalahan untuk memalukan, melainkan karena ia merasakan betapa kita perlu saling menolong pada jalan sempit. Jikalau doa syafaat akan berguna bagi orang yang sesat, maka mereka pun haruslah menjelaskannya kepada orang lain dalam hal apakah mereka memerlukan doa. Yakobus menasihatkan perlunya doa khusus, bukan sekedar "Berkatilah para misionaris dan kolportiur," melainkan sembuhkanlah orang ini, selamatkanlah orang ini. Allah menjawab permohonan kita dalam doa khusus demi keperluan orang lain. Ia tidak menganjurkan agar kita menyebutkan segala kesalahan orang lain. Betapa mudah melakukan hal itu. Betapa sering kita bertindak demikian untuk menghadapi keadaan yang sulit. Masing-masing kita dapat berinisiatif apa-apa yang baik kita akui. Kesalahan yang kita tahu dapat diobati oleh karena perhatian doa orang lain. Saudara, orang benar yang saling mendoakan amat besar khasiatnya. Mereka dapat saling menolong yang tidak dapat dilakukan dengan cara lain. Roh itu menggabungkan diri serta bersatu dengan mereka. Ia menambah seorang dan seorang lagi, sehingga mereka mempunyai kekuatan yang jauh melebihi daripada jika mereka berdiri sendiri-sendiri, apalagi jika tanpa Dia. Pertobatan sejati adalah suatu perubahan dari ketamakan kepada kasih sayang kudus terhadap Allah dan satu sama lain. Dikutip dari buku Selected Messages jilid 1 halaman 115. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam ini. Kami diajak untuk saling mendoakan, saling memperhatikan satu dengan lain, agar keselamatan itu boleh kami terima bersama. Untuk itu Tuhan, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus untuk tetap bersama-sama saling memperhatikan satu dengan yang lain. Biarlah doa yang kami layangkan untuk saudara-saudara kami, orang-orang dekat kami, siapa saja yang kami doakan, itu dapat menjadi berkat bagi mereka dan juga menjadi kepujian bagi nama Tuhan.
Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.